Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi di channel aku. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, untuk update video-video aku yang terbaru yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat, amin. Langsung saja, video bagian 2 ini adalah lanjutan video bagian 1, cara mudah membiasakan anak untuk mendirikan sholat. Tapi sebelum kalian nonton video part 2 ini atau video bagian 2 ini, disarankan, dianjurkan, dan diharuskan untuk nonton video bagian 1 atau video part 1. Karena video part 1 itu bagaikan akar dengan pupuk, nggak bisa dipisahkan. Jadi harus banget nonton dan tahu cara mudah membiasakan anak mendirikan sholat di video part 1. Oke, langsung saja video part 2. Cara mudah membiasakan anak untuk mendirikan sholat adalah distimulasi atau dirangsang sejak dini. Jadi jika di dalam hadis ajarkan sholat ketika 7 tahun dan pukul ketika 10 tahun kalau nggak mau sholat, kelamaan ya. Jadi lebih baik distimulasi, dirangsang sejak dini. Ketika anak sudah bisa berjalan, sudah bisa diajak bicara, diajak komunikasi satu arah gitu kan, sudah banyak mengenal kata, kalimat gitu kan, dianjurkan orang tua untuk membawa anaknya ke masjid atau ke musola, dikenalkan dengan masjid atau musola. Jadi meskipun dia belum paham, paling tidak dia bisa melihat bahwa di dalam hidup ini ada yang namanya kegiatan atau pekerjaan yang namanya sholat. Ya, nggak apa-apa orang tuanya sholat dengan benar, anaknya duduk atau anaknya hanya berdiri ngeliatin, nggak apa-apa. Kan masih 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya. Jadi tidak diberatkan, yang penting dikenalkan ya. Jadi kalau di dalam hadis dipukul nggak mau sholat ketika 10 tahun, itu maksudnya bukan pukul ceplak, pukul gebruk, pukul apalah kekerasan fisik, bukan, tetapi dengan cara terus dirangsang, terus diingatkan, terus dikasih tahu dengan cara orang tua masing-masing ya. Salah satunya tadi dibawa ke masjid atau dikenalkan dengan masjid atau musola ya. Nah nanti waktu masuk 7 tahun, nah itu harus sudah bisa bacaan sholat dan gerakan sholat dengan benar dan tumakninah. Jadi nggak kaget karena sudah tahu, di alam bawah sadarnya sudah tahu bahwa di dalam hidup ini ada kegiatan yang namanya sholat gitu. Nah lalu yang kedua, jangan biarkan anak mabuk. Jadi jangan biarkan anak mabuk main dan mabuk handphone. Saat ini kita tidak bisa lepas dari namanya gadget ataupun handphone, tetapi jangan dibiarkan. Orang tua harus mengkontrol anaknya untuk tidak mabuk main dan mabuk handphone. Mabuk main, jadi tidak ada di kepalanya pikiran kecuali main, dan main. Itu jangan dibiarkan gitu kan, jangan dibiarkan. Nanti hatinya bisa keras, pikirannya bisa mati. Harus diingatkan ketika waktunya azan, harus diingatkan. Jadi orang tua itu ya harus tegas, harus punya, nggak apa-apa ngegas itu normal. Orang tua tegas, ngegas itu normal. Yang penting kan bukan kekerasan ya, bukan kekerasan fisik atau kekerasan verbal yang menghina, mencaci, nggak boleh ya. Menghina anak tuh nggak boleh, haram. Nah jadi itu tadi tegas, ngegas itu biasa gitu kan. Jangan sampai orang tua takut dengan anak, atau malu dengan tetangga, atau malu dengan orang, nggak mau tegas sama anak, nggak mau mengingatkan anak. Itu keliru. Jadi anak tuh harus dikontrol gitu kan. Kalau misalkan ibu bekerja, mungkin punya ART atau bisa dihubungin, udah sholat belum gitu, atau
Pokoknya harus ada ketegasan, misalkan boleh main, tetapi ketika waktunya sholat harus pulang, harus ke musola, harus ke masjid, kurang lebih seperti itu. Pokoknya jangan dibiarkan mabuk main, jadi semua waktunya hanya main, jangan ya, itu keliru. Terus yang selanjutnya, mabuk handphone atau gadget. Ya, saat ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget ataupun handphone, tetapi jangan dibiarkan anak mabuk handphone ya. Pikirannya bisa mati, hatinya bisa mati jika dibiarkan tanpa kontrol ya. Minimal waktu sholatnya itu diingatkan, ketika waktunya azan suruh diingatkan untuk meletakkan handphone atau gadgetnya, diingatkan untuk wudhu dan sholat setiap waktu azan tiba, seperti itu. Atau waktu-waktu lainnya yang penting, waktunya belajar, diingatkan untuk stop gadget dan fokus belajar, seperti itu. Jadi orang tua itu tegas, dan sesekali ngegas itu nggak masalah gitu loh. Jadi jangan harus ada jadi selama anak masih di dalam naungan kita, itu kewajiban kita melindungi mereka gitu kan. Bukan cuma ngasih makan, ngasih minum, ngasih susu, ngasih apa, bukan. Itu tadi pikirannya harus dibenarkan, hatinya, yaitu salah satu jangan sampai dibiarkan mabuk main dan mabuk handphone ya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.